Aduh, ini gua harus serius hari ini. Asik. Karena Kang Candil dong. Kang Bukan. Candil dong serius. Cendol ya, lebih ke cendol ya. Lebih ke cendol. Candil Dawid dia. Cendol David. Ini sengaja langsung gue pagi-pagi nih. Ini kita sekarang syuting jam 7 pagi ya. Jam 7 pagi. Lagi tidur langsung bangun langsung syuting nih sekarang. Nah, kenapa? Oh, ketawa di situ. Jadi, Salah tuh jamnya. gue mendengar hal yang mengejutkan buat gue. Ini gue mau konfirmasi nih, apakah betul apa tidak. Gue ngedengarnya lu adalah resign atau lu nggak mau lagi bermusik atau gimana. Nah, ini yang gue denger. Kalau enggak berarti si Adit yang dosa. Gosipnya gitu ya, nyampainya begitu. Gosipnya ya? gitu. Oke. Badai resign dari musik. Apakah lu bener punya statement begitu apa enggak? Ya, punya. Kalau gue dibilang punya. Bener berarti. Punya statement. Roommate. Punya. Nah, kita dengar kenapa lu bisa sampai punya rencana. Badai, men. Ya. Lu baru mau bikin project nih ibaratnya sama gue. Tahu lu bilang, makanya gue bilang, Badai panggil. Gue bilang, gue gak bisa nih. Gak bisa, gue bilang nih. Gimana, men? Enggak, jadi sebenarnya gini mas, gua itu sebenarnya bukan berhenti bermusik secara harafiah ya. Alhamdulillah. Ya, secara harafiah bukan gitu. Berarti dia cuma bohong-bohongan aja. Enggak ngeprank juga sih. Ngeprank juga. Oke, gimana? Gitu. Cuma gua memang berhenti mempublish lagu gua ke industri. Gitu. Jadi lu lagu nggak mau dimasukin lagi ke publisher dong? Sejauh ini belum. Label? Enggak juga. Gitu. Kenapa, men? Karena gua lihat, gua nih ya, gua ngerasa Iya, ya, nggak apa-apa, gua it's ngerasa okay. ya. Nanti Gua gua nggak- kasih apa yang gua rasa juga. Iya. Karena kan gue pernah bikin lagu Bila Rasaku Ini Rasamu, Ya, ya kan. betul. Jadi perasaan gue, perasaan lo Perasaan juga, gua, gitu. iya, betul-betul juga ya. Kayak Indomie ya. Oke. Jadi intinya gini, gue merasa bahwa gue ini sebagai pencipta lagu tuh ibaratnya sebagai petani, ya. Oke. Petani gue punya sawah, Oke. gue nanem sawah, Sendiri. gue nanem ininya jagungnya, gue bajak tanahnya Bajak sendiri, tanahnya ya kan. Ke pasar beli pupuk sendiri Iya, semuanya. betul. Oke. Tapi yang nikmatin bukan gue. Yang nikmatin justru masyarakat, betul, secara harfiah, fans betul, dan secara dia dengerin, fans, oke betul. lah ya. nah. Oke. Itu benar, itu gue terima. Namun secara gue sebagai pencipta lagu, gue nggak dapet perlindungannya. Nggak dapat perlindungannya. Nggak dapet berarti- perlindungannya. Jadi artinya gini, lagu yang gue sudah publish, orang tuh selalu berpendapat begini. Lagu yang udah lo publish itu adalah milik masyarakat, betul. Betul. Ya, Betul. tapi bukan menjadi hak cipta masyarakat. Betul. Yang Hak bisa cipta lo tetap lo. Yes, yang bisa lo sembarangin, yang lo bisa pakai seenak jidat lo aja, yang bisa lo cover tanpa izin, yang lo bisa naikin ke musik digital platform tanpa izin pencipta. Menurut gue itu gila gitu. Jadi semacam kayak kalau barang itu ada hak intelektualnya. Iya, kekayaan intelektualnya bukan punya lo. Kan itu lagunya punya bukan lagu. elu. Punya Iya, elu kan? punya gua gitu. Nah loh. memang selama ini kan begitu. Memang Iya. itu kan punya lo. Makanya ada publisher bayar sama lo apa segala Iya, macam. iya, Betul iya. kan? Nah, terus. Pertanyaannya ada. Nah, ya pertanyaannya. Pertanyaannya ada, kenapa gua bertindak seperti itu? Karena gua merasa gua sedang tidak hidup di dalam negara yang punya prioritas langsung menyentuh itu. Gitu. Jadi di YouTube ini gua mau menghimbau nih ya, Iya. buat teman-teman perangkat-perangkat perlindungan hukum gitu ya. Bahwa Oke. di Indonesia ini karya cipta ini darurat. Darurat dalam arti apa? Darurat edukasinya, Mas. Jadi orang itu nggak paham karya cipta itu harus bagaimana sih disikapinya. Harus kemana juga dia nggak tahu. Harus kemana sih ngedaftarinnya. Kalau ngedaftarin bener nggak sih orang yang lu daftarin mau dikelola dengan baik atau enggak sih? Ini semua abu-abu. Sementara lucunya kita punya undang-undang hak cipta 28 tahun 2014. Ada undang-undangnya? Ada. Oke, gimana tuh? Nah, Tahun berapa? 28 nomor 28 tahun 2014. Berarti udah ada dong ya. Oke, terus. Udah ada, dan itu kan selalu dimodifikasi kan. Ya, amandemen something like amandemen. Betul. Nah, gua tidak melihat bahwa UHC ini menjadi kendaraan untuk menyelamatkan hak cipta. Contoh. Ini gua buka aja, gua sharing aja. Oke, kita sharing. Sama roommates, kalau roommates mau Betul. sama-sama. Ini sekalian ya. Iya. Kalau ada musisi yang lihat sekalian, jadi kita juga Ya. ada knowledge-nya. Ya. Dan kalau ada
dari pihak pemerintah atau dari pihak manapun yang bisa melindungi, ini ada keluhan dari kita. Ya, jadi gini. Di UHC itu di pasal 9 ya, dikatakan bahwa semua orang yang mau mengadakan penggandaan, pendistribusian, pengumuman atau amplifikasi, lalu publikasi lagu dan lain-lain, Betul? itu wajib mendapatkan izin Izin. dari pemegang hak cipta atau Betul. ahli warisnya. Sudah ditulis di situ. Sudah ditulis di pasal 9. Berarti sudah jelas. Clear ya? Clear. Nah, kalau tidak dapat itu, berarti lu nggak bisa menikmati manfaat ekonominya. Iya, Manfaat pasti. ekonomi itu berupa duit pasti. Kalau cuman dengerin boleh. Ya, Pakai genjeng-genjeng boleh. Boleh. Ini ya gue kasih tahu ya Boleh. secara analoginya. Boleh. Genjeng-genjeng bareng-bareng, secara nyanyi-nyanyi, menyukai dan mengidolakan boleh. boleh. Tapi begitu ada hak ekonomi, Hak ekonominya lu harus dapat clearance izin dari si pencipta lagunya atau pemegang hak ciptanya ketika pencipta lagu itu sudah meninggal. ya warisan legasinya. Warisannya, siapa nanti. legasinya. Oke. Nah, itu pasal 9. Nah, ini digugurkan di pasal 23. Apa nih pasal 23 Ya, nih? di pasal- Jadi ini ada pasal satu yang menguatkan, satu lagi pasal yang Iya, menggugurkan. menggugurkan. Dalam arti pengguguran ini lebih kepada hak ekonomi pelaku pertunjukan. Perikopnya, judulnya, hak ekonomi pelaku pertunjukan. Oke. Nah, sekarang di dalam... Berarti yang melakukan ya, Ya, yang bawa ini. betul. Oke. Di dalam pasal itu tidak disebutkan pelaku pertunjukan itu siapa sih? Mau siapa? Artis penyanyi kah? Manajemen artis kah? Penyelenggara kah? Oh, tidak didetail. Wedding band kah? Band cafe kah? Nggak ditulis. Ditulis hanya begini. Setiap orang berhak membawakan karya orang lain tanpa izin. Koma. Tanpa izin. Ya, tanpa izin. Koma, ya. Asalkan membayarkan royaltinya kepada LMK. Lembaga Manajemen Kolektif. Oke. Ya, dan LMK itu yang nanti akan mendistribusikan itu kepada pencipta. Nah, yang membayarkan itu adalah, setelah gue teliti lebih jauh, yang membayarkan itu adalah bukan performernya, tapi event organizer-nya. Event organizer-nya. Nah, pertanyaan gue adalah Oke. begini. Kalau misal kita bicara I.O., sekarang coba kasih lihat di depan gue nih, bukti otentik atau metadata I.O. yang benar-benar jelas terdaftar dan mereka melakukan pembayaran Gue yakin jarang. kepada copyright pencipta. Oke. Yang menjadi pengalamannya adalah setiap kali ditagih, kan gue ada bayar performernya. Ngapain gue bayar lagi pencipta lagunya? Ini ada hubungan apa? Nah, sekarang tidak ada satu garansi atau jaminan bahwa pencipta lagu ini memandatkan haknya kepada LMK untuk dikelola dan dia terima royaltinya sebagai pencipta lagu dari konser-konser loh mas. Konser-konser di mall, gathering mobil, kafe, segala macam. Kalau karaoke YouTube udah. Karena ada. mereka Udah sudah ada. punya sistem. Udah punya sistem. Tapi kalau lo bilang ini eventnya di daerah mana, Ya, pokoknya di ujung event yang mana, live langsung iya, gitu segala ya. macam, itu blank. Belum tentu dia juga cerita Ya. mau bikin acara itu Iya. siapa artisnya dan apa lagu-lagunya. Dan LMK itu juga lembaga yang penuh dengan keterbatasan. Artinya gini, mereka tidak punya controlling system Betul. untuk Bang. menjangkau event itu. Mereka nunggu bola aja. Kalau event itu ngelaporin ke mereka, ditagih. Oke. Kalau enggak, susah. Nah, gue sebagai orang yang memandatkan royalti gue kepada LMK itu, Jadi ragu. apanya? Iya jadi ragu kan. Ya, bahwa lu jadi nggak ragu. akan bisa Iya, untuk iya. mengambil hak gua Iya. di luar Dan sana. gue bertanya, selama ini gue dapat report. Yang gue terima adalah karaoke dan YouTube. Konser besar ada, tapi nggak banyak. Radio TV bayarnya lansam, udah pasti. Karena itu bayarnya per tahun. Oke. Ya kan? Tapi pertanyaan gue, konser besar ini di Indonesia berapa kali sih konser besar? Betul. Dan satu hal lagi gue bagiin, biar teman-teman Oh, roommate, ini kita enak. banyak manfaatnya nih sekarang nih ya. pembagiannya itu hanya 2%, Pak. 2%. Jadi gini, pembayaran royalty performing rights itu ada nilainya 2%. 2% dari mana aja? Yang pertama adalah dari tiket yang dijual. Oke. Kalau dia berbayar Tiketnya 10.000, 10 juta misalkan. 10 juta. 10 juta berarti 2%-nya itu untuk pencipta lagunya. Oke. Tapi bukan satu lagu. Dibagi lagi. Dibagi menjadi 10 berapa lagu yang dibawakan pada malam itu. Oke. Jadi misalkan kita dapatnya 10 juta, dibagi 10 lagu, berarti harga lagu 1 juta, 1 berarti juta. kali 20 perak. Ya. Jadi
Maksud gue gini loh, gue pernah berkomunikasi dengan beberapa orang-orang petinggi LMK. Gue bilang, Mas, gue ngopi di Starling aja, gue bisa ngeluarin duit 50.000. Kalau harga lagu gue selagu itu 40.000, berarti gue ngopi di jembatan penyeberangan juga lebih mahal ya daripada lagu gue. Betul, betul. Sementara gue bikinnya itu berdarah-darah, gue nangis segala macem. Ada satu posisi naik turunnya. Nah, itu 2% dari tiket berbayar. Nah, 2% lagi yang satu dari produksi. Total produksi. Nah, jadi kalau misalnya produksi acaranya Mas Ferdi misalkan 50 juta. Nah, 2%-nya berapa tuh? Itu yang dibagikan oleh lagu yang dibawakan pada acaranya Mas Ferdi. Nah, gue pernah ngomong sama orang. Kenapa cuma 2%? Memang itulah aturannya. Aturannya, oke. Memang itulah aturannya. Berarti sebenarnya gini, sebenarnya aturan yang dibikin pun sebenarnya menurut kita berarti masih nggak worth it sama yang kita lakukan. Nggak worth it. Sebenarnya itu ya. Nggak worth it. Terus Sama udah gitu sekali. jauh di luar sebelah sana, sebelum worth it nggak worth it, tidak terjangkau pula. Tidak terjangkau. Karena Berarti sistemnya udah nggak worth it, nggak dapat. Iya, sistemnya mereka hanya nunggu. Selama Mas Ferdi sebagai IO ngelapor ke gue akan nagih. IO baik. IO baik. Kalau IO yang Nggak ya baik. begitu ya udah dari Paling lapornya ke bini. Iya. Sama ini lah satu lagi. Itu tadi gua ada yang sedikit nggak suka sih sebenarnya. Kenapa dibikin peraturannya di pasal 23 tadi? Tidak perlu izin dari pencipta. Iya. Itu yang benar, itu yang membuat menjatuhkan yang pertama. Iya. Harusnya itu adalah metode yang pertama walaupun ada LMK. Iya. Tetap LMK itu hanyalah sebagai kendaraan. Iya. Ngomong dulu sama yang punyanya, baru nanti saya kerjain. Iya. Ya kan gitu Ya, kan? intinya gini, selama manfaat ekonomi itu ada, Betul. hak ekonominya itu berlaku, harusnya ada dong clearance-nya. Betul. Nah, ini kan yang di pasal 9 dibilang lo harus minta izin, di Jadi pasal nggak jadi di 23 sini. digugurin asal lo bayar royaltinya. Pertanyaannya, apakah 10 IO dari apakah 200 IO misalkan di Indonesia yang sudah terdaftar, 200 ya bayar. Banyak IO dadakan Nah, lagi. makanya IO yang 5 menit bikin buat acara 17-an habis itu bubar, Banyak. kan kita nggak ada yang tahu. Tapi banyak sponsornya. Iya. Jadi manggilnya tetap band gede. Itu. Bener juga. Wah, ini terus terang gue baru dapat akhirnya gambaran secara lu menjelaskannya kan secara digampangin sama lu ya. Sebenarnya kan mungkin ribet. Tapi lu begitu lu Bahasa rangkum, hukumnya sih lebih ribet lagi. Sekarang lu gampangin berarti gue jadi ngerti akhirnya. Mungkin di sana roommate juga banyak yang ngerti. Gue jadi sekarang juga jadi ragu untuk siapa yang bisa fight itu karena kan udah tahunan nih. Iya. Kalau gue tahu ya, sorry, mungkin gue nggak tahu sebelumnya. Tapi dari YKCI misalnya, itu kan udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sampai ke sini. Tahun. Tidak ada yang bisa membuat ini menjadi fair. Siapa dong yang bisa? Nah itu yang pikir. Prinsipnya harus diregulasi, Mas. Regulasi harus Berarti UHC harus diganti harus dibenerin. Apa? UHC harus diganti. Harus dibenerin, harus direvisi. UHC baik-baik. Ya, itu dia. Iya dong. Jadi ya itu harus direvisi. Revisi dalam arti gini, bukan hanya direvisi, tapi perangkat perlindungannya harus proaktif. Dan Berarti sistem. Berarti Dan yang paling ini adalah gue minta pencipta lagu itu unity. Betul. Karena pencipta lagu juga nggak unity dalam hal ini. Contoh, gue pernah sharing nih ke beberapa pencipta lagu. Waktu itu kan gue pernah berantem nih sama YouTuber. Karena YouTuber itu melesetin lagu gue. Tuh rame tuh. Oh iya, gue dengar. Masuk lamtur tuh. Gue tahu. Ya kan? Masuk tuh. Lu menang dong? Ya gue jelas gue pemilik lagunya. Dia minta maaf ke gue kan. Oke. Tapi kan follower-followernya kan semua nyerang gue. Ya Oh kan? ya? Iya nyerang. Dan itulah baru gue ketahui bahwa cyber army itu ada. Gitu. Wah, ini ya. Ada cyber army ya. Berarti Iya. penggemar BTS semua itu. Tolong. Jadi buat yang gagal paham. Nah ini ya, buat yang gagal paham. Ini harus dengerin banget. Karena pencipta lagu itu bukan mau malak. Bukan mau ngambil minta duit. Kita tuh cuma mau ngambil hak kita doang. Iya, kan? betul banget. Nah, nasib komposer di Indonesia itu yang bikin gua kesal, bikin gua miris. Ketika kita bersuara sama lagu kita yang disembarangin orang, pengalaman gua kemarin ribut sama YouTuber ini, dia ngomongin badai pansos sudah nggak laku, udah nggak bisa bayar tagihan. Gua aja masih pengen sama lu. Nah, jadi gua bilang soal laku atau nggak laku, menurut gue itu bukan esensinya. Bukan. Ini hak gue, Hak. lagu gua warisan anak cucu gua. Betul.
Kalau lo sembarangin, lo sama aja lo masuk ke rumah orang tanpa izin. Lo masuk ke ruang tamu orang, lo nggak ngetok, nggak kulo nuwun, nggak assalamualaikum dulu atau apa, lo main masuk aja. Nah di Indonesia ini begini ritmenya. Jadi orang tuh kalau mau berbicara masalah hak di negara ini susah. Makanya gue sebagai komposer, gue bilang sama teman-teman pencipta lagu, daripada begini terus, pencipta lagu berhenti aja bikin lagu. Bikin lagu berhenti, lalu kita akan rasakan Dunia tanpa lagu. Dunia tanpa lagu, label tanpa konten, TV tanpa konten, Betul juga ya. publishing tanpa konten. Belum pernah terjadi sih. Mau apa? Tapi Itu. menyatukan musisinya itu Iya, gimana? Karena itu yang nggak terus mau terang, gua. kita di fait accompli sih sebenarnya. Di fait accompli dengan kebutuhan kita sendiri. Ya. Banyak yang mau fait accompli musisi. Sorry itu saya, gue mau ngomong dulu ada MTV Crib apa-apa ya. Iya, Krip. Yang kita ngelihat di luar sana artisnya kita juga nggak tahu siapa. Tapi penghasilannya, Gila kan? rumahnya bagus, mobilnya bagus, keren-keren, kaya raya. Padahal cuma singlenya satu. Ya. Harusnya kita kaya, Dai. Gue nggak bikin konten ini. Saya nggak bikin konten ini. Apalagi lagu bukan satu kan? Lagu banyak kan? Aduh. Duit di langit semua berarti. Oke. Gini ya, tadinya gue juga pernah sih ada berpikiran gini, Dai. Cuman gue bener, saking gue nggak ngerti gue harus kemana ngomong ini. Gue udah muntap guanya. Sampai akhirnya, udahlah. Memang kalau rezeki gue diambil orang, ya udah. Gue ikhlasin aja. Ya. Sambil kesel ya. Karena gue langsung berpikirannya patokan adalah rezeki gue, pasti ada yang ngatur. Udah, biarin aja. Cuman, kayaknya nggak pernah ada yang sadar dengan itu. Ya. Jadi semakin gak takut sama dosa ya. Ya. Itu pencurian nggak? Ya pencurian dong. Semakin gak ada yang takut sama dosa. Pencurian. Ya kalau dosa ada wujudnya, misalkan lu bikin dosa, pala lu benjol 3, nah pasti kan lu takut, ya kan? Pasti takut. Pasti lu takut tuh. Pasti takut. Tapi karena dosa tuh nggak ada bentuknya, Waduh. itu kan semakin orang Berarti tenang-tenang aja. gue juga tahu sekarang. Di Undang-Undang UAC itu ada peraturannya. Peraturan yang tadi tentang- lu bilang Iya tadi. ada. Ada sanksinya nggak? Nah sanksinya gue tidak melihat itu ditegaskan. Itu Permasalahannya. Sama seperti dosa. Kalau dosa ada benjolnya, Iya. pasti orang nggak akan berbuat dosa. Iya betul. Karena dibikin di UAC undang-undang itu tidak ada sanksinya yang jelas, jadi dibikin seperti abu-abu. Ini yang suka disalahgunakan. Iya. Termasuk area penjiplakan. Apalagi nih kalau area Termasuk penjiplakan. area penjiplakan. Di pasal 44 ya dikatakan bahwa kan penjiplakan itu, peniruan lagu itu kan sebenarnya ada 2, kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dan kualitatif. Ya itu Oke. indikatornya. Indikator, Indikatornya. oke. Kalau kuantitatif tuh gitu. Berdasarkan berapa banyak nih. Bar, notasi atau jumlah yang lo tiru dari tiru. lagu itu. Oke. Kalau kualitatif bagian-bagian yang ikonik. Kualitatif tuh yang arketik. Misalnya Mama. Ya, nah, itu kan kualitatif dari sebuah lagu Queen ya. Gua ganti pakai reggae. Mama, yeah. Nah, itu kan notasinya Tetap sama. aja, notasinya sama. Betul. Nah, jadi Cuman- itu termasuk penjiplakan. Walaupun belum 8 bar. Walaupun belum 8 bar. Ya, Jadi betul indikatornya juga 2 sih. itu. Tapi Betul. masalahnya adalah di situ dikatakan tidak menjadi masalah jika dipakai untuk pendidikan, untuk area-area yang memang dibutuhkan untuk mengajar orang dan segala macam. Pertanyaannya adalah ketika dipakai untuk pendidikan dan itu berupa video dan ada monetizing. Smell something fishy. Yes. Right? Gitu. Ya, berarti yang membuat undang-undang juga jangan juga untuk mengambil keuntungan juga. Ya. Bisa aja dong. Ini ada, kan saya buat ngedidik orang supaya kenal saya. Iya. Kan saya didik berarti buat kenal gua. Iya. Pendidik yang kayak gitu-gitu paten aja deh, mendingan tegas-tegas aja, tidak boleh. Betul. Sanksinya ini. Nah, Benar nggak sih? ini gue setuju. Kenapa akhirnya sekarang, mohon maaf ya, gue tidak anti dengan artis cover. Sangat-sangat tidak anti. Ya, Tapi gue sangat anti dengan cara-cara yang nggak benar, Mas. betul. Karena itu benar-benar pertama ya mengambil kekayaan intelektual daripada pencipta lagu. Kalian cover itu minta nulis nama pencipta lagunya aja males. Betul. Gue pernah dikomenin gini di Instagram. Gue bilang kalau mau cover lagu gue syaratnya silahkan. Tapi tolong tulis hak moral gue sebagai pencipta. Iya. Ada yang komen sama gue gini. Banyak amat lu syaratnya mau cover. Oh gitu kan.
Gue juga tahu siapa yang bikin lagu itu. Waduh. Itu mentalitas ya. Itu mentalitas. Ini bicara mentality nih, Iya, gitu loh, iya, mentality. iya, iya, iya. Nah ini yang gue prihatin sama Indonesia, karena zona nyaman dan kemudahan digital itu sudah terlalu gampang, sehingga orang melupakan esensi-esensi ini. Esensinya. Almarhum Didi Kempot itu pernah bercerita kepada salah satu YouTuber bahwa royaltinya itu selama dia hidup, dia tidak pernah menikmati dari covering itu. Lagunya dibawain di mana-mana tapi dia nggak bisa nikmatin. Betul. Akhirnya dia bawain sendiri. Dan thanks God setelah itu dia naik kan. Betul. Nah mudah-mudahan setelah dia nggak ada, keluarganya bisa memanage dengan baik. Karena undang-undang mengatakan bahwa setelah pencipta lagu meninggal, hari ini meninggal, 70 tahun ke depan, ahli warisnya tetap dapat royalti. 70 tahun? 70 tahun. Sampai ke cucu harusnya? Yes. Setelah 70 tahun, lagu itu menjadi public domain. Tapi kenapa kalau ada undang-undang itu, sorry maaf banget nih, banyak pencipta lagu legend yang end up-nya pada saat meninggal lagi orang nggak punya. Ya, itu banyak faktor. Pertama mungkin pengurusannya tidak diurus dengan Tidak baik. diurus dengan baik. Ya. Yang kedua mungkin ya gue tidak melihat itu sebagai gue nggak menuduh, tapi mungkin savingnya juga mungkin nggak rapi, manage keuangannya dan segala macam. Tapi yang paling penting itu adalah regulasinya, Mas. Regulasi. Kalau kita nggak bicara regulasi, negara ini tuh nggak bisa melakukan kebijakan karena kan kebijakan berbasis regulasi gitu. Betul. Nah itu yang gue lagi pengen menggiring teman-teman musisi. Ayo kita ngomong sama pemerintah bahwa ayo dong pikirin dong sektor musik, karena musik ini industri terbesar, salah satu industri terbesar devisanya buat negara ini. Tapi kan ada juga yang ngomong dari pemerintah bahwa mungkin lebih penting lah yang lain daripada musik. Ya karena negara kan nggak cuma ngurusin musik, misalnya ada yang ngomong begitu. Karena departemennya aja nggak ada. Mana ada departemennya? Teman-teman semuanya, tolong pilih gua atau Badai sebagai Menteri Permusikan. Saya akan ratakan semua yang kayak begini. Sekarang bener gini, nggak? kalau misalkan ada kok Kumham, hukum dan asasi manusia. Pak, hukum asasi manusia itu semua itu white banget. Itu white dong, lu nggak harus Lebar spesifiknya banget. dong. Lu mau ngomong rights dari mana dari sistem itu, iya kan? Musik itu, ya ada seni dan budaya. Seni dan budaya banyak juga. Ada seni lukis, seni rupa, seni tari. Betul. Kebudayaan daerah. Betul. Nah itu kan terlalu spesifik. Gitu. Nggak gini deh, kementeriannya mungkin kementerian misalnya seni dan kebudayaan. Ya. Tapi ada kadis-kadisnya gitu, misalnya apa dirjen musik, dirjen ini, dirjen ini. Jadi memang ada yang kita tahu harus pergi kemana. Iya. Iya kan? Betul. Dan berpihak kepada kreator. Iya dong, berpihaknya kepada kita dong. Kepada kreator. Seperti DPR gitu. harus berpihak kepada rakyat. Betul. Nah ini berpihaknya kepada pemusik, Iya, gitu kan? Betul. Nah itu. Jadi lu bener-bener nih sekarang nih, banyak ngebuka mata kepada orang-orang yang memang mungkin setelah ini banyak orang yang berani kayak lu juga ngomong. Semoga, Mas. Mungkin pasti ada. Salah satunya gue dulu ya. Iya. Sampai gue capek. Kalau gue capek untuk memfight ini, gue capek. Aduh, kayaknya gue nggak dapat nih. Ya udah, gue diem gitu. Gue lebih diem, gue kerja yang lain. Nah kalau lu kan ini yang dibutuhkan sebenarnya sama musisi tuh yang seperti Badai, yang mau fight, meluangkan waktunya, dan dia sampai lu berani ngomong, gue udah deh, gue nggak mau lagi bikin lagu. Iya. Dan itu bukan keputusan yang gampang loh. Iya. Mungkin lu juga ada pro kontranya ya. Sangat. Karena jujur aja. Lu mau bikin karya baru, gue dengar sama kita kan sekarang langsung nggak jadi loh. Iya, gue mempospon itu semua, Mas. Tapi mempospon itu juga nggak mudah karena gue punya keluarga. Betul. Gitu kan, gue punya tanggungan dan segala macamnya. Itu harus gue pospon. Tapi kenapa gue lakukan itu? Sebenarnya ini juga ada antara dua sih. Pertama, ini bisa menjadi alarm besar untuk pencipta lagu. Bisa juga gue diketawain. Karena udah ada informasi bahwa pergerakan gue ini diketawain, udah ada. Oke. Mungkin kalau gue sorry ya. Kalau gue lebih kalau orang yang ngetawain lebih gini kali. Gue udah pernah nggak bisa tembus juga, mungkin gitu kali ya. Iya. Tapi kalau ngetawainnya, parah lo, begini-begini aja masa lo, berarti dia bukan pemusik. Iya. Berarti dia bukan pencipta. Iya, bisa juga. Berarti dia adalah juga orang yang mengambilnya. Ya, ibaratnya pebisnisnya lah, bukan senimannya. Bukan. Kalau senimannya pasti dia nggak akan ngomong gitu. Ya, Kalau kreator. Mudah-mudahan. Tapi memang lo sih menurut gue
banget sih ini membuka 58 baru kali ini tidak ada segmen. Semua segmen cancel. Gara-gara cancel ya. Gara-gara ada badai. Karena gue kaget lu mengambil. Nah itu yang salah satunya yang tadi lu sebutin. Gue kaget mendengar lu memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan industri musik dulu sementara ini. Sementara ini ya. Sementara ini. Karena sampai ketegakan diadilin. Keadilan ditegakkan. Nah. Lu kan punya keluarga, lu income juga kan maksudnya salah satu income terbesar dari musik. Itu yang gue kaget lu memutuskan. Karena gue harus mau nggak mau, gue harus mengambil keputusan itu meskipun ya tadi gue bilang meskipun berat dan juga meskipun gue akan diketahui banyak orang. Karena namanya pergerakan, gue memposisikan gue sebagai ikan ya. Karena gue kalau terbang semua ikut arus, tidak akan ada gelombang yang berbeda. Prinsip gue begitu. Nah, untuk menjadi gelombang yang berbeda, itu pasti ada resistensinya kan, pasti ada penolakannya. Dan buat gue, penolakan tentang copyrights itu sama saja menolak tentang legacy industri musiknya. Good. Gitu. Itu poinnya. Nah, tapi di sini gue mau tanya lagi satu lagi. Kalau untuk yang cover-cover, lu support? Silakan. Kalau untuk cover silakan. Tapi tulis dengan catatan, cara lu harus benar. Betul. Jangan begini caranya. Lu udah naikin ke YouTube. Terus ada pencipta lagu yang ngomel-ngomel di sosial media. Terus lo DM. Kak, saya izin ya cover lagu A. Tapi lagunya udah naik ke YouTube. Baru lo minta izin. Jangan dibalik. Karena semua itu butuh proses. Ribut banget sih. Mau cover doang. Itu sama aja kalau ngelamar. Maaf Pak. Anaknya kekawin. Iya bener. Kekawin. Anaknya udah di kamar. Gitu. Iya kan? Tapi lu gak minta izin dulu. Ya. Dicabok gitu. Iya. Jadi kayak gitu. Jangan dibalik cara berpikirnya bahwa lagu itu ada yang punya secara apa rights-nya tuh ada yang punya. Gua mau cuman kasih tahu secara yang paling gampang aja. Buat kalian yang melakukan hak ekonomi punya hak orang lain, kamu lakukan juga secara hak ekonominya. Mungkin sekarang senang. Tapi ingat, kalian sedang mencuri hak orang lain loh. Iya. Kalian lagi bilang, wah saya harus hidup benar. Benar nggak? Saya pokoknya nggak mau. Dengan melakukan itu, kamu nggak sadar bahwa kamu sedang mencuri hak orang lain. Dan itu sama dosanya dengan mencuri uang biasa aja. Merampok, itu sama pun. Dan yang paling gila lagi, kalau ternyata musisi itu sangat membutuhkan hak ekonominya. Itu yang kalian dapat berkali-kali lipat. Itu yang harusnya lebih dipikirin ya. Karena harus lebih berhati-hati kalau seperti itu. Karena kita nggak tahu hidup kita ke depan seperti apa. Ya, betul, kan? betul. Jadi mendingan tolong gerakan untuk hati kalian untuk itu yang mau cover udah diizinin nih boleh, tapi yang benar caranya. Betul, minimal apresiasi lah, apresiatif lah sama pencipta. Karena gue sendiri ya Mas ya, gue kalau ketemu senior gitu ya di acara-acara TV dan segala macamnya, gue tuh benar-benar merasa bahwa oh ini pendahulu gue tuh, gitu, ya kan? Oh ini pendahulu gue. Ibaratnya gue main keyboard, oh gue ketemu Mas Yofi ini pendahulu gue ketemu Ahmad Dhani ini pendahulu gue. Sekarang yang terjadi itu adalah kita nggak usah bicara masalah saling respect. Kalau ketemu deh, respect sama karyanya aja. Betul juga. Respect sama karyanya aja. Itu aja dulu ya. Iya, respect sama karyanya aja lu udah bilang ribet. Gue bilang sama followers gue, kalau lu nggak mau ribet, jangan bawain lagu orang, bawain lagu sendiri. Gak punya Pak, ya bikin. Gak bisa bikin, ya belajar. Gitu, gue juga gue buka rental nih, lu mau nyewa-nyewa. Iya, lu mau rental lagu. Ya itu sebenarnya semacam itu ya. Duh, ilah. Masa sih gue baru tahu bahwa lu diserang sama fans. Wah gila mas. 3 hari mas. Instagram gue semua gue matiin kolom komennya. Lu tahu nggak? Semua nyerangnya. Cuman gara-gara lu mempertahankan hak lu. Yes, itu dia. Penyerangannya tuh kalau nggak gue dibilang pansos, lagu ini udah hits 2014 Pak. Ya, lagu ini udah hits 2014. Bukan pansos ya? Dan gila banget lagu ini. Dibawain ulang dengan diganti liriknya. Nah, ya, diganti liriknya gitu loh. Nah, diganti lirik itu sebenarnya di undang-undang itu dijelaskan loh. Bahwa di pasal 5 nih, pasal 5. Pencipta lagu itu berhak merasa keberatan jika ada mutilasi lirik, mutilasi pemotongan lirik, ya. Distorsi ciptaannya diganggu menjadi kepentingan politik, kepentingan segala macam. Itu pencipta lagu berhak merasa keberatan. Itu pasal 5. Pasal 5.
Sudah jelas dalam undang-undang dikatakan seperti itu. Berarti kalian nggak tahu kalau lagi berhak itu ada undang-undangnya nih, Iya. haknya dia nih Jadi, untuk komplain. Kita bicara nggak tanpa data, kita by data semua. Ada ini. Nah masalahnya kita share datanya itu, mereka nggak paham. Nah itu Gitu nggak loh. paham. Mungkin setelah ini mudah-mudahan paham. Iya, ya. mudah-mudahan paham. Bukan kita mau cari ribut, mau cari pansos atau mau cari uang, bukan. Uang itu kita nggak pernah ada limitnya. Ya. Waktu yang susah. Nah, itu dia tuh. Balik ya. Nah, jadi kita cuma mau mengambil atau menanyakan hak kita. Iya. Hak kita jangan digini-gini dong. Kayak kalau kalian punya istri ya atau suami, itu kan hak kalian kan. Taunya Iya. digangguin orang marah nggak? Kayak gitu ya. Itu aja. yang paling Itu gampang lah, analogi paling yang paling gampang. inilah, paling gampang lah. itu kan hak saya. Ya seperti itu. Ya jadi gue sih menghargai sekali ya. Sangat menghargai sekali apa yang lu lakukan sekarang. Dan gue support lu. Kalau lu butuh bantuan gue akan ada bareng sama lu. Siap, Mas. Jadi intinya adalah memang kita harus ke atasnya banget kayaknya. Kita harus ke atas banget Ya, untuk ya secara regulasi memang meminta tetap sebagai harus. rakyat, sebagai profesi kita di musisi untuk siapa sih yang melindungi kita nih? Ya. Ya kan kita Ya. kan sudah membayar pajak, sudah Ya, membayar ini. ya itu ya kan? itu juga. Kita tuh warga yang membayar pajak, yang taat hukum, terus yang melindungi kita siapa sih? Kita harus tahu jelas. Gitu. Nah, Ya itu kan semacam apa namanya? Ya simbiosis mutualisme lah. Betul. Kita melakukan kewajiban kita, tapi kita harusnya juga negara harus menyadari bahwa industri musik ini industri yang gampang banget pelanggaran. Iya. Gitu. Karena kita itu setiap kita melakukan pekerjaan kita itu langsung dipotong pajak loh. Iya, Kita iya. manggung tuh penghasilan kita dipotong pajak Iya. sama IO-nya langsung ya. Ya, it's okay. Itu kan satu kewajiban kita. Iya. Nah, hak kita yang sekarang kita lagi tagih. Ya, itu dia. Ya, mudah-mudahan lah. Langkah ke depan lu apa yang lu mau lakukan setelah ini? Lu bikin apa yang Ya. sudah lu lakukan? Yang jelas, gue sedang membuat Badai Musika Kreasi. Itu adalah perusahaan musik gue yang akan mengelola karya-karya cipta gue ke depan ya. Jadi lu Gitu. bikin sendiri, Bikin badan sendiri. badan sendiri. Something like publisher? Ya, Oh, good. untuk lagu-lagu yang gue produce atas nama Badai Lu Music sendiri? Production gitu. Oke. Lalu ya kalau nggak ada keputusan ini sebenarnya gue udah ada punya rencana Mas, gue mau bikin masterpiece gue dalam bentuk akustik segala macem gitu kan. Lalu ada beberapa talent yang kita pernah bicara juga kan waktu itu kan. Betul. Ini rencana kita yang udah lama nih. Gitu. Nah karena ini sedang gue berhentikan untuk mempublish maka Lu gue postpone. memberikan kesempatan untuk lagu-lagu gue yang lama diremajakan saja tanpa membuat lagu baru lagi gitu. Oke. Bagus juga itu. Iya, kalau lagu baru lagi ya kembalinya ke situ-situ lagi. Iya, Mas. mendingan itu kita ambil aja terus hak kita yang di situ yang Iya. ada. Nah, terus lu ada nggak membuat satu, yuk teman-teman yuk kita bikin apa? Nah, ini menarik. Gue bikin Komplanesia. Komplanesia. Komplanesia itu apa itu? Ya, komunitas pencipta lagu Indonesia. Oh, komunitas pencipta lagu. Iya. Saya boleh masuk? Boleh dong. Syaratnya hanya satu yang paling utama. Lu harus punya karya. Bukan bawain karya orang. Oh, oke. Gitu. Oke. Dia Berarti harus punya sama karya. kayak di 58 ya? Iya dong. Yang main di sini yang karya sendiri. Harus punya karya. Enggak, karya gue cuma gini doang mas. Gitaran doang, sulingan doang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting lu, itu lagu lo. Itu Otentik. otentik dari lagu lo Otentik. gitu. Nah, sudah banyak yang gabung sih mas. Belum banyak. Tapi memang pergerakan ini gue ciptakan untuk membantu teman-teman gue, adik-adik gue yang di bawah-bawah ini nih, yang selalu DM gue tiap hari, mas, Biar nggak gagal paham. biar nggak gagal paham, mas, lagu gue gimana ya mas cara daftarinnya? Gue akan bina di situ. Oke. Nah, Komplanesia ini ke depannya akan menjadi juga bisa menjadi sektor publishing juga untuk mereka-mereka yang nggak tahu lagunya mau dipasarkan di mana. Berarti lu sebenarnya memperingan LMK yang lain dong, karena memberikan knowledge di awal buat mereka. Iya, secara edukator iya. Iya kan, betul. Karena LMK sendiri itu untuk menjangkau secara edukasi itu Mungkin mereka kurang- sangat minim. sangat minim. Gitu. Bahkan untuk mempublish dirinya sendiri, yaitu kan publishing itu kan ada APMINDO, Betul. Asosiasi Penerbit Musik Indonesia. Betul. Nah, APMINDO-nya sendiri menurut gue nih, dia nggak mempublish dirinya di dalam sebuah sosial medianya pencipta-pencipta lagu. Kalau mau lagunya Ferdi Elemen, ini di sini loh publishingnya. Oh, dia nggak- lagunya Badai di sini loh publishingnya. Oh, Gitu. dia tidak
ibaratnya nggak punya toko. Iya. Jadi orang nggak tahu. Jadi nggak bersifat sebagai etalase menurut gue. Ya, nggak ada displaynya. Nggak ada displaynya. Sekarang gue mau cari handphone A. Gue mau cari di mana orang nggak ada Akhirnya yang nggak ke majang. Apmindo ya. Akhirnya jadi cari orangnya. Ada cari pencipta lagunya. Pencipta lagunya ngeladeni di DM, langsung aja cover. Oh, I see. Nah sekarang lu mau DM, katakanlah gini lah, lu mau DM Ferdi Elemen gitu, Ferdi Tahir. Dia juga banyak urusan tiap kali kerjaan tiap hari. Mana baca DM? Iya, betul Gitu. juga sih. Iya kan? Justru kan dari publishingnya, dari asosiasinya yang harus memasarkan dirinya. Lu semua kalau mau minta lagunya Ferdi, di sini nih publishingnya di bawah Apmindo nih. Gini. Nggak gitu ya? Iya, nggak gitu. Iya juga sih. Orang gue juga baru tahu ada begituannya. Iya. Berarti banyak yang nggak tahu. Mudah-mudahan abis ini kita banyak tahu nih. Jadi nggak disosialisasikan. Nah, lu kalau misalnya lagi ada ngumpul, ada dong berarti ngumpul-ngumpulnya. Ada. Gue undang dong, gue pengen ikut dengerin. Nah, ini menarik. Kita akan ada kopi darat nih Mas bulan Agustus. Oke. Kalau Mas Ferdi nggak keberatan, bawain aja satu sesi bahwa lu ceritain gimana lu diriin elemen, lu gimana bikin lagu. Oh, sharing. Sharing segala Oke. macam. Oh, dengan senang hati. Apa plus minusnya kayak gimana supaya mereka tuh gini Mas, mereka tuh nggak tahu betapa sulitnya membuat karya di Indonesia ini. Oke. Nah, itu mereka nggak tahu tuh perjuangannya. Oke. Itu yang harus kita cocokin terus ke Siap. mereka. Gitu. Buat para pencipta lagu yang bener-bener pencipta lagu dan nggak ngerti, silakan kalian datang nanti. Ya. Mungkin akan ditulis di komen aja kapannya, nanti kita bales. Karena saya juga nanti dikasih informasi. Iya dong, siapa tahu 58 konser itu bisa jadi rumahnya kan? Iya dong. Nah, nanti biar dapat knowledge, kita sama-sama cari tahu, dan ada yang belum tahu kita kasih tahu. Mungkin gue juga ada yang nggak tahu, gue dapat dari mereka. Kita nggak pernah tahu ya. Iya, betul. Ya itu kita sama-sama ya. Namanya Komplanesia. Komplanesia ya. Komunitas Pencipta Lagu Indonesia. Oke, kalau begitu. Siap. Terima kasih banyak ke Mas Ferdi. Brother gue ini luar biasa. Gue support lo beneran. Karena ada juga yang gue dulu nggak pernah bisa fight, yaitu tadi. Berarti lu ngerasain juga dong? Ngerasain. Tapi makanya mumpung ada lu, ayo gue juga ikut deh. Oke. Untuk mau-fight ini. Ya mudah-mudahan kita bisa bersatu lah. Biar bisa bersatu dan akhirnya ada yang bisa kita tahu siapa yang melindungi kita. Iya, itu yang paling penting sih. Oke, buat dukungannya juga minta dukungan dari roommate semuanya. Tolong dukung kita ya semuanya ya. Semoga kita semuanya sama-sama bahagia. Iya, sama-sama enak, sama-sama bisa berkarya di lapak masing-masing. Dan biar cepet lu bikin lagu lagi. Oh iya. Lagu baru lagi dong. Iya. Tapi gini Mas Ferry, sebelum kita akhiri, gua mau ngasih tau aja bahwa cerita gua ini, gua bukan merupakan satu provokasi. Enggak, jauh, jangan ke situ. Gua nggak mau, bukan gua mau ajak, ayo pencipta lagu, ayo gini. Ini sharing kenapa lu melakukan yang sekarang lu lakukan. Gua sharing aja. Kalau mau ikutin, ambil baiknya, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Karena memang pergerakan itu kan tidak selamanya semua orang ada dalam pergerakan. Enggak, kalau gue ngeliat lu bukan jadi provokator. Kalau provokator tuh, ayo mari kita seru, itu provokator. Kalau ini enggak, lu berdemo sendiri. Berdemo sendiri. Iya kan, makanya tadi lu ngedemonya adalah gue stop deh. Iya kan? Ya. Demo sendiri ya. Aduh. Demo sendiri. Enak lu juga mantep. Bikin lagu ya? Thank you banget. Sama-sama Mas Ferry. Thank you 58 Sukses terus. Gua sukses, gua akan support lo. Amin. Oke, roommate, kali ini edisi spesial banget. Kita memang benar-benar khusus gua mau ngedengerin apa yang ada di kepala dan di hatinya dia. Dan ternyata kita udah dapat semuanya dan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ke depannya apa yang lu ragukan, apa yang lu bisa dapatkan, lu bisa terjawab dan bisa dapatkan. Ya. Amin ya. Amin. Oke, thank you roommate. Jangan lupa tunggu terus 58 Concert Room. Subscribe, like, comment, dan share. Notifikasinya dinyalakan. Badai di follow, Ferdi di follow juga. Ya, bye.